Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Anak saat yang soleh solehah, berjumpa lagi kali ini bersama Ustadz Zahirin dalam pembelajaran PAI, yang mana pada hari ini kita akan mengambil tema sehat dan bersih saat makan dan minum. Baik, anak Ustadz, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Ustadz yang soleh-solehah, dalam hidup dan kehidupan kita butuh yang namanya makan dan minum. Karena untuk bisa bertahan hidup, maka kita perlu makan dan minum. Nah, agama Islam mengatur kita untuk memakan dan meminum hanya makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya langkah pertama yang kita lakukan adalah cuci alat-alat makan kita. Karena alat-alat makan kita seperti piring, sendok, mangkok, jika dia terletak begitu saja, ada kuman-kuman yang menempel di sana, maka harus dicuci. Kemudian makanlah makanan yang halal, karena makanan yang halal itu jelas, makanan yang halal itu sehat, makanan yang halal itu membuat tubuh kita menjadi kuat untuk beribadah kepada Allah, kuat untuk bekerja, kuat untuk belajar. Kemudian makanan yang thayyib, di samping halal juga thayyib. Thayyib itu artinya baik. Thayyib itu artinya baik. Jadi tidak hanya sekedar halal, namun tidak baik. Contoh, daging kambing itu halal bukan? Namun kalau dimakan dengan jumlah yang banyak bisa menyebabkan darah tinggi. Dia halal tapi tidak thayyib. Apa contoh makanan yang thayyib? Yang pertama, makanan yang mengandung vitamin A. Fungsinya untuk menjaga kesehatan mata kita. Ada pada wortel, cabai, pisang, dan pepaya. Kemudian vitamin B1 menjaga kesehatan kulit. Contoh ada pada gandum, kacang hijau, daging, beras. Vitamin B2 itu tujuannya untuk mencegah sariawan. Jadi yang sering sariawan, maka konsumsilah makanan yang mengandung vitamin B2. Contohnya ada sayuran hijau, susu, dan gandum. Berikutnya ada vitamin B3. Itu menjaga sistem pencernaan kita supaya lancar. Jadi yang kita makan masuk ke dalam perut kita, tercerna di dalam perut kita, nanti dikeluarkan lagi dalam bentuk kotoran. Nah, yang mengalami masalah dengan pencernaan, maka perbanyaklah memakan buah-buahan, ikan, dan kentang. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C ini fungsinya apa, anak saat? Fungsinya itu untuk menyembuhkan flu. Contohnya ada jeruk, tomat, nanas, dan madu. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D berguna untuk menjaga gigi kita agar tetap kuat dan sehat, supaya gigi kita tidak cepat rusak. Maka buah-buahan di sini juga ada susu, telur, minyak, ikan, dan keju.
Berikutnya ada vitamin E. Vitamin E ini untuk mencegah gangguan syaraf dan otot. Nah, itu terdapat pada kuning telur, ayam, ikan, dan kecambah. Baik, anak-anak Ustadz yang berbahagia, berikut kita akan masuk materi peduli dan cinta lingkungan. Sebagai hamba Allah di muka bumi, manusia ditunjuk oleh Allah menjadi khalifah. Khalifah artinya pemimpin di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya kita bisa melestarikan dan menjaga bumi ini agar tidak cepat rusak. Maka itulah tugas kita. Nah, apa-apa saja tugas kita? Pertama, merawat tumbuhan tempat tinggal kita. Kita tinggal di rumah, di halaman rumah kita ada tumbuhan, ada tanam-tanaman, ada bunga, baik yang berbuah ataupun tidak berbuah. Tugas kita menjaga. Kemudian menyayangi hewan. Siapa yang di rumahnya ada ternak kelinci, ya dijaga, diberi makan, diberi minum. Ada yang punya burung, ternak burung di rumah, ada yang ternak ikan hias, diberi makan, dan lain sebagainya. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merusak lingkungan, seperti merokok dan menebang pohon, menebang hutan secara sembarangan. Nah, anak Ustadz, apa itu Swaka Marga Satwa? Mari kita simak videonya bersama-sama. Cagar alam di Indonesia. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal cagar alam yang ada di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan cagar alam? Cagar alam adalah suatu kawasan swaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Cagar alam meninjau di Agam, Sumatera Barat merupakan cagar alam untuk melindungi beberapa harimau, beruang madu, dan beberapa bunga langka. Cagar alam Kawah Ijen terletak di Banyuwangi, Jawa Timur, merupakan cagar alam untuk melindungi elang Jawa dan beberapa tanaman langka. Cagar alam Wajir Barat terletak di Raja Ampat, Papua Barat, merupakan cagar alam untuk melindungi cendrawasih dan terdapat hutan alami. Cagar alam Karangbolong terletak di Nusa Kambangan, Jawa Tengah, merupakan cagar alam yang terdapat gua alami. Kebun Raya Cibodas terdapat di Bogor, Jawa Barat, merupakan tempat konservasi tumbuhan di mana terdapat taman sakura, taman lumut, taman rhododendron, koleksi pak-pakuan, dan tanaman obat. Cagar alam Anak Krakatau di Selat Surya, Lampung, merupakan cagar alam yang memiliki 206 jenis jamur, 13 jenis listeners, 61 tumbuhan paku, dan 267 jenis dermatophyta. Nah, itu adalah beberapa cagar alam yang ada di Indonesia. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nah, itu dia ya anak Ustadz semua. Sudah kita lihat videonya tadi. Ada beberapa cagar alam yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat perlindungan hutan. Hutan itu apa? Nah, hutan itu tempat tumbuhnya berbagai macam tanaman-tanaman.
berbagai macam pohon-pohon. Tujuannya adalah sebagai paru-paru dunia. Dunia ini kalau tidak ada hutan akan menjadi hangat atau panas. Maka hutan-hutan yang ada tidak boleh ditebang secara sembarangan. Kita perhatikan videonya sama-sama. Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari, atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, gak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepetnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerap? Jawabannya itu, selain bilang dorong-dorong supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini menyimpan banyak karbon yang kalau dijaga bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Oh, begitu ya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, banyak kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia. Baik, berikutnya taman laut. Taman laut itu apa ya? Kita saksikan videonya sama-sama. Ya, saat di sini ada ikan-ikan ya yang indah. Ada terumbu karang. Jadi taman laut itu sama seperti kita di atas dunia. Taman di hadapan rumah kita, taman di sekolah kita, di laut juga ada taman diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang itu banyak yang merusak taman-taman laut ini. Kenapa? Karena manusia itu serakah, ingin mendapatkan terumbu karang yang banyak, kemudian dijual, dirusak, mencari ikan dengan cara dibom, dengan cara diracun, dengan cara disengat dengan sengatan listrik dan sebagainya, sehingga menyebabkan terumbu-terumbu karang yang ada di lautan-lautan kita itu menjadi rusak. Nah, sebenarnya kalau ini kita jaga, maka ini juga menjaga ekosistem laut, menjaga penghuni laut. Apa-apa saja penghuni laut? Ya, ada ikan, ada udang, ada binatang-binatang kecil lainnya dan lain sebagainya yang ada di laut seperti cumi-cumi dan lain sebagainya. Nah, itulah anak Ustaz, pentingnya kita menjaga lingkungan taman laut, lingkungan rumah kita, lingkungan sekolah kita, atau dimanapun kita berada. Maka kita jaga supaya apa? Supaya semuanya menjadi indah, tidak rusak, dan kita juga nyaman berada di dekatnya. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca